Halo semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat daftar pustaka yang sederhana. Jadi untuk sesi ini saya akan menjelaskan dan memberikan trik sederhana, semoga bisa membantu buat adik-adik semua, buat siswa-siswa semua untuk menulis daftar pustaka dan bisa mengetahui penulisan daftar pustaka yang benar dengan trik sederhana. Nah, berikut presentasi yang saya bisa berikan ya. Saya akan bagikan di sini melalui file. Oke, kita lihat sama-sama di sini. Ya, karena sedikit masalah jaringan. Nah, kita akan lihat ya sama-sama. Topik kita pada hari ini adalah tentang pedoman penulisan daftar pustaka. Jadi untuk sederhananya cara atau trik supaya seorang bisa gampang dalam menulis daftar pustaka. Apa pentingnya daftar pustaka? Jadi daftar pustaka ini sangat penting, apalagi ketika kita menulis dan dalam tulisan kita itu kita mengutip dari hasil pikiran orang lain. Nah, ini bisa menghindarkan kita dari masalah plagiarisme ya. Jadi supaya kita tidak dikatakan plagiat dan kita tidak terindikasi plagiat, jadi apa atau ide orang lain yang kita kutip itu nanti kita pertanggungjawabkan dalam bentuk daftar pustaka. Nah, berikut triknya. Kita lihat ya sama-sama. Nah, saya berikan kata kunci untuk membuat daftar pustaka. Nah, boleh kita lihat ya sama-sama, kata kuncinya itu nata jual tempe. Nah, ini saya harap kita bisa ingat sama-sama kata kunci ini, yaitu nata jual tempe. Nah, seperti apa kata kuncinya ini saya akan jabarkan ya. Masalah jaringan. Oke, nah kita lihat dulu yang pertama. Nah, ini untuk penjelasan nama. Jadi nama penulis, kemudian ini untuk tahun terbit buku yang kita jadikan referensi. Kemudian ini untuk judul. Perhatikan di sini saya tambahkan huruf AL. Ini supaya kita bisa lebih nyaman mengucapkannya. Jadi jadinya itu jual. Ini sebenarnya akronim dari judul. Kemudian ada ini untuk tempat terbit buku yang kita jadikan referensi. Kemudian P ini perusahaan atau penerbit dari buku tersebut. Nah, lebih jelasnya berikut ya, saya akan jabarkan. Nah, untuk nama, untuk tahun terbit, untuk judul buku, tem untuk tempat terbit, kemudian P untuk penerbit. Jadi ketika kita padukan akronim atau potongan dari kata-kata ini, itu bisa menjadi sebuah kalimat yang gampang untuk diingat. Jadi ini kata atau kalimat kuncinya itu nata jual tempe. Jadi ini bahasa yang semoga bisa membuat kita ingat
dengan kata kunci ini. Jadi bagaimana kita mengingatnya di luar kepala, kita hafalkan saja ini, yaitu na untuk nama, ta untuk tahun terbit bukunya, tahun terbit bukunya ya. Kemudian ju untuk judul buku, tem untuk tempat terbit, dan p untuk penerbit. Nah, tapi perhatikan untuk setiap penanda ini itu ditandai dengan ejaan atau ejaan yang disempurnakan ya, yaitu dalam hal penggunaan bahasanya itu tentang tanda titik, di mana penggunaan tanda titiknya, kapan kita gunakan tanda titik 2. Ini saya akan jelaskan. Jadi antara nama dengan tahun terbit itu dipisahkan dengan menggunakan tanda titik. Kemudian antara tahun terbit dengan judul itu dipisahkan juga dengan tanda titik. Untuk judul buku dengan tempat terbit itu dipisah dengan tanda titik. Dan untuk tempat terbit dengan penerbit itu dipisah dengan tanda titik 2. Kemudian diakhiri oleh tanda titik. Nah, jadi begini ya. Jadinya nanti akan saya lampirkan contohnya supaya lebih jelas. Nah, berikut kesulitan kita biasanya pada penulisan nama. Nama kalau dia terdiri dari satu nama, misalnya Adi, ya tidak perlu di otak-atik, ya tulis saja Adi tanpa gelar. Ingat ya, ketika kita menulis daftar pustaka dan penulis dari buku tersebut itu ada gelarnya, kita tidak perlu menuliskan gelar pada nama dari penulis. Kalau dia terdiri dari satu kata, kita hanya tulis ya kata nama kata tersebut yang dimiliki oleh penulis. Tapi kalau dia terdiri dari dua kata untuk nama penulis, maka kita harus ubah. Misalnya di sini saya kasih rumus AB menjadi BA. Seperti apa bentuknya? Misalnya nama penulisnya adalah Rizka Amalia. Nanti untuk daftar pustakanya itu kita gunakan Amalia, kemudian dipisah dengan tanda koma, kemudian tulis Rizka. Ingat, ketika nama aslinya adalah Rizka Amalia, ketika kita buatkan daftar pustakanya, itu kita harus balik. Jadi untuk Rizka yang di awal, kita jadikan yang di belakang. Kemudian untuk Amalia yang tadi di belakang, huruf kedua, kata kedua, itu kita jadikan kata pertama ketika di daftar pustaka. Nah, bagaimana ketika dia lebih dari dua kata untuk nama pengarangnya? Ya, seperti ini penulisannya ya, rumusnya. Jadi A, B, C menjadi C, A, B. Nah, seperti apa? Misalnya, terdiri Dewi Ratnasari. Ini 3 kata bentukan untuk nama penulisnya. Kemudian, kita akan kita ambil yang di kata terakhir. Kata yang urutan di C, misalnya kategori di sini ya, C, Sari, itu kita jadikan di awal. Jadi Sari, beri tanda koma, kemudian AB, artinya huruf kata pertama dan kedua itu tetap dia pertama dan kedua, tetapi karena kata yang ketiga kita jadikan di awal, berarti kembali kata yang pertama Dewi Ratna itu tidak perlu lagi di otak-atik. Jadi hanya kata yang terakhir dijadikan di awal, kemudian kata pertama dan kedua ditulis berikutnya. Kalau dia 4 kata, seperti ini juga. Jadi A, B, C, D, berarti D, A, B, C. Berarti misalnya dan Dewi Ratnasari Puspita, berarti di sini nanti jadi Puspita, Dewi Ratnasari. Nah, contohnya ya, seperti ini ya. Jadi kita lihat ya paduannya. Jadi di sini nama terdiri dari 3 kata nama penulisnya. Kita tulis seperti ini. Laksamana. Jadi ini nama aslinya adalah Adi Bambang Laksamana. Karena dia terdiri dari 3 huruf, nah kita gunakan rumus ini.
CAB. Berarti Laksamana di awal, Adi Bambang itu berikutnya, kemudian diberi tanda titik, kemudian tahun terbit, kemudian judul. Ingat, penulisan judul selalu di italik. Jadi kalau kita mengetik penulisan judulnya itu selalu di italik. Jadi diingat baik-baik, dipahami bahwa penulisan judul selalu di italik, kemudian titik, tempat terbitnya, nama kotanya ya, kemudian titik 2, kemudian penerbitnya siapa. Untuk lebih dari satu penulis, misalnya ada 2 orang nih, penulis dalam satu referensi atau satu buku. Nah, ini berikut rumusnya ya, saya gunakan. Misalnya, ini penulis AB, 1 orang, XY ini untuk 1 orang. Misalkan, dibawa di sini contohnya, Ali Hasan, kemudian Rizka Awir. Bagaimana penulisannya? Ya, ingat, kita fokus sama penulis pertama di buku tersebut. Kita ambil penulis pertamanya, karena dia 2 kata, berarti nanti jadinya seperti ini, BA. Dan untuk nama penulis yang kedua, itu tidak perlu kita otak-atik atau kita tidak perlu balik. Nah, contohnya Ali Hasan, Rizka Awir, ini 2 orang penulis. Nah, cara penulisannya adalah, ingat, Hasan di awal karena dia 2 kata, kemudian Ali. Untuk memisahkan antara penulis pertama dengan penulis yang kedua, itu tetap gunakan tanda koma. Ya, untuk pemisahnya kita gunakan tanda koma. Kemudian seterusnya. Ini berikut contohnya ya. Ini Nasution AH. Jadi ini AH Nasution. Kemudian Ahmad Basiri, ini penulis orang kedua ya. Jadi ini tidak diotak-atik karena ini AH-nya singkatan atau akronim dari kata dari nama orang, berarti Nasutionnya di awal, AH-nya tetap, kemudian berikut penulisannya, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, sama penerbitnya. Nah, perhatikan baik-baik untuk penulisan daftar pustaka, jika dia terdiri dari 2 kalimat bersusun ke bawah. Nah, bersusun ke bawah, perhatikan ini untuk yang pertama, ini untuk satu referensi buku, dan yang kedua untuk referensi buku yang kedua. Nah, karena ini kepanjangan, maka biasanya kita susun ke bawah ya, berarti bersambung. Ini dalam satu buku ya. Nah, bagaimana penulisannya? Itu tidak kita sejajarkan di sini ya. Itu tidak sejajarkan seperti buku pertama dan buku kedua. Ini sejajar, tapi karena buku kedua ini penulisannya agak panjang, maka penulisan kalimat yang kedua itu kita akan gunakan spasi masuk. Jumlah spasinya itu 8 sampai 11. Jadi kita pilih. Kalau kita pilih 8, jadi untuk buku berikutnya jika dia bentukannya seperti ini, panjang, dan kita harus membuat menjadi 2 bentukan kalimat, maka tetap konsisten dengan 8. 8, 8, 8. Nah, yang perlu diingat di sini ya, catatannya itu penulis lebih dari satu, hanya penulis pertama yang dibalik. Ingat, hanya penulis pertama yang dibalik atau orang pertama yang dibalik namanya. Penulis berikutnya kedua atau ketiga atau seterusnya itu tidak perlu dibalik. Kemudian baris pertama dimulai dari margin kiri, baris kedua dan seterusnya dalam satu referensi diberi jarak 6 ketuk. Nah, atau 8 ya, dari margin kiri jika dia dalam 2 baris. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga teknik ini bisa bermanfaat, bisa membantu kita semua, dan bisa kita ingat ya. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sukses.